Walaupun kita berasal dari jurusan manajemen logistik, pemahaman tentang perpajakan sangatlah penting. Karena dunia logistik erat kaitannya dengan aktivitas ekonomi yang dikenai pajak. Yuk kita belajar bersama. Halo. Guys, aku mau ngebahas sesuatu nih. Kalian tahu pajak nggak sih? Nah, apa itu pajak? Ini aku mau ngejelasin apa itu pajak. Pajak adalah kontribusi wajib setiap warga negara. Kepada siapa? Kepada negara. Nah, kenapa sih harus begitu pajak itu muncul? Karena pajak itu sendiri diatur oleh Undang-Undang Dasar. Nah, gimana sih cara kerja si pajak itu? Jadi warga negara yang dipiutang oleh pajak harus membayar, tapi mereka tidak mendapatkan imbalan langsung. Jadi saat mereka membayar pajak, tidak langsung mereka mendapatkan imbalan gitu. Nah, sama fungsinya apa sih si pajak itu? Nah, fungsi pajak itu buat pengeluaran negara gitu. Jadi keuangan negara dari pajak kita tuh apalagi ya. Oh ya, ciri-ciri. Kalau ciri-ciri pajak itu ya pertama, dia itu didasarkan oleh undang-undang. Yang kedua, tidak ada kontra prestasi langsung. Jadi maksudnya tidak ada imbalan langsung. Yang ketiga, pasti dia dipungut oleh orang-orang yang ahlinya atau yang bergerak di bidang itu seperti Dirjen Pajak yang diperintah langsung oleh pemerintah kita. Nah, satu lagi itu yang pasti dia tuh digunakan untuk kepentingan masyarakat luas. Nah, apalagi ya? Satu lagi, selain itu ada pungutan lain nih selain pajak. Kan tadi pajak, ini ada lagi pungutan lainnya. Nah, pungutan lainnya itu kalian tahu bea materai? Bea materai itu adalah seperti kalau kalian misalkan mengirim surat tuh ada kayak materai 5.000 atau materai 10.000. Yang kedua ada juga bea masuk. Bea masuk apa tuh? Kalau misalkan kalian, apalagi kita nih anak-anak Ulbi yang bergerak di bidang ekspor impor pasti harus tahu dong. Jadi bea masuk tuh di mana ekspor atau impor tuh pasti dikenai namanya bea masuk atau bea keluar. Nah, yang ketiga itu, ini fun fact aja, rokok juga termasuk pajak atau pungutan yang lumayan besar, yaitu bea cukai rokok. Yang keempat ada retribusi. Tahu nggak retribusi? Yaitu kalau misalkan kita berpergian ke daerah lain, kota lain, lewat tol, itu kan ada bayaran tuh. Nah, itu adalah retribusinya. Nah, yang ketiga itu ada iuran. Tapi iuran ini kayaknya lumayan spesial sih, karena biasanya tuh untuk jasa atau mungkin fasilitas pemerintahan. Nah, segitu aja ya pajak umum yang aku bisa jelasin. Dadah. Nah guys, apa sih dasar hukum pajak yang ada di Indonesia? Nah, salah satunya itu adalah UU nomor 28 tahun 2007 yang dimana membahas tentang ketentuan umum dan tata kelola pajak. Nah, apa sih jenis-jenis pajak? Nah, yang pertama itu ada berdasarkan golongannya, yaitu secara langsung dan tidak langsung. Lalu berdasarkan sifat, ada objektif juga dan juga subjektif. Yang terakhir adalah tentang siapa yang memungut pajak itu. Itu ada pemerintah pusat dan juga ada pemerintah daerah. Nah, teman-teman, sekarang kita masuk ke the starter pack of pajak. Kita akan kenalan dengan 3 musketeer dari pajak pribadi. Nah, sebelum masuk ke teknis pajak, kita harus tahu 3 hal fundamental yang wajib kita tahu ini. Anggap saja ini adalah the 3 musketeer dari dunia pajak pribadi kita. Nah, yang pertama itu adalah NPWP. NPWP ini adalah nomor pokok wajib pajak. Nah, dalam KTP dunia finansial kita, NPWP ini bukan cuma syarat buat ngajuin KPR atau kartu kredit. Ini adalah nomor identitas kita di mata otoritas pajak. Punya NPWP itu menunjukkan kita adalah warga negara yang proaktif dan tercatat. Tanpa NPWP, tarif pajak kita bisa dikenakan lebih tinggi. Nah, ibaratnya itu kita masuk ke sebuah konser tanpa tiket yang resmi. Pasti kita bayar ke calo yang lebih mahal kan? Nah, yang kedua adalah PPH atau pajak penghasilan. Data untuk negara dan rezeki kita ini yang paling sering kita temui. Sederhananya, setiap penghasilan yang kita terima, misalnya gaji, bonus, terus honor, freelance, keuntungan usaha dari porsi kecil yang harus kita setorkan, jenisnya banyak.
Tapi yang paling umum untuk kita tahu adalah PPh pasal 21, yaitu untuk karyawan, dan PPh final untuk UMKM dengan omset tertentu. Nah, yang ketiga adalah PTKP, penghasilan tidak kena pajak. Garis aman dari pemerintah. Nah, ini bagian baiknya. Pemerintah tahu kita punya kebutuhan hidup, maka ditetapkan batas PTKP per tahun 2025 ini. Untuk individu lajang itu PTKP-nya adalah 54 juta per tahun. Artinya jika penghasilan neto kita dalam setahun di bawah angka ini, kita tidak perlu membayar pajak penghasilan. Kita hanya perlu melapor. Ini adalah diskon paling dasar dari negara kita. Nah, jadi jangan langsung panik lihat tarif pajak yang progresif, karena penghasilan akan dikurangi PTKP dulu. Nah, ingat 3 hal fundamental yang telah saya jelaskan tadi. Pertama adalah NPWP sebagai inti, lalu PPh sebagai iurannya, dan PTKP sebagai diskon dasarnya. Nah, kira-kira teman-teman tahu nggak sih kenapa mahasiswa manajemen logistik itu perlu paham pajak? Oke, jadi seorang manajer bisnis dan logistik yang hebat harus paham pajak. Kenapa? Ya tentunya untuk mengambil keputusan lah. Nah, terus di situ apakah lebih baik sewa gudang atau bangun sendiri, bagaimana dampaknya ke pajak, dan bagaimana merancang rute pengiriman internasional yang paling efisien dari segi biaya masuk. Nah, di ULBI ini kamu akan belajar cara berpikir strategis seperti ini. Nah, jadi setiap pergerakan barang adalah potensi biaya dan pajak. Di program studi manajemen logistik ini, kamu akan belajar mengelola operasional, transportasi, dan gudang secara efisien. Memahami pajak terkait kendaraan, izin lintas, dan aset logistik lainnya adalah kunci untuk menekan biaya dan meningkatkan keuntungan. Nah, ULBI adalah satu-satunya universitas yang fokus pada logistik, bisnis, dan juga supply chain, bidang yang menjadi tulang punggung ekonomi di Indonesia. Jadi, jika kamu ingin karirmu tidak hanya sekedar bekerja, tetapi menjadi seorang profesional strategis yang bernilai tinggi, ULBI adalah tempatnya. ULBI, the future is now, the future is logistik.